Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas satu perusahaan lagi yang hubungannya cukup dekat dengan ASII. Malahan sangat dekat, karena pendiri daripada DSNG ini, grupnya, itu didirikan oleh keponakan daripada pendiri ASII. Ya, yakni adalah TP Rahmat, Pak TP Rahmat yang mendirikan Tiputra Group yang akhirnya mendirikan DSNG ini. Alasan saya membahas DNG ini bukan hanya karena sejarahnya yang berhubungan dekat dengan pendiri ASII, tapi salah satu alasannya adalah mereka akan segera membagikan dividen. Dividennya seberapa besar kita bisa lihat di sini. Dari Dharma Satya Nusantara Tbk ini dengan kode emiten DSNG, kita panggil aja DSNG, itu sebesar Rp20 per lembar saham untuk dividennya ya. Jadi kalau kita hitung-hitung dividen yieldnya itu sebesar 3% lebih. Cukup standar dengan comeback tanggal 28 April tahun 2022. Jadi masih ada waktu bagi teman-teman yang ingin memutuskan sekitar 4 hari pas video ini diupload sih. Jadi apakah dividen 3% yieldnya itu cukup menarik? Kalau bagi saya sendiri sih nggak terlalu ya. Karena dari dividen sebesar itu sih kurang nendang sih. Karena yang lebih menendang itu, nendang bagi saya itu sebesar 10% lebih. Tapi untuk DSNG ini enggak. Tapi menariknya, DSNG ini ada masuk ke dalam watchlist saya bulan April tahun 2022. Mari kita simak sama-sama tentang perusahaan yang satu ini yang berhubungan dekat dengan grup Astra dan juga grup SRTG, karena SRTG merupakan kepunyaan daripada anak daripada Pak William, pendiri daripada Astra International. Jadi ASII, SRTG, dan DSNG ini memiliki hubungan yang cukup dekat, saling mendukung-dukung lah, karena ini ada dalam satu keluarga. Kita akan melihat profil daripada DSNG ini sendiri. Mereka didirikan pada tanggal 29 September tahun 1980. Awalnya bergerak di bidang perkayuan, tapi akhirnya bercabang lagi di bidang kelapa sawit. Kita lihat dulu sejarahnya di bawah sini ya, udah disediakan. Di mana pada tahun 1988, perseroan menjadi salah satu pionir penggunaan kayu sengon, hasil hutan tanaman rakyat untuk mengganti kayu hutan alam dalam produksinya. Penggunaan kayu sengon ini merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap kemakmuran masyarakat dan kelestarian alam serta mengantisipasi semakin terbatasnya sumber bahan baku kayu alam sesuai dengan visi misi perseroan. Lalu pada tahun 1991, basis produksi perusahaan dipindahkan dari Kalimantan ke Jawa, dimulai dari relokasi pabrik di Samarinda ke Surabaya dan dilanjutkan ke Gresik pada tahun 1992. Seiring dengan meningkatnya permintaan dan kepercayaan pelanggan, pada tahun-tahun selanjutnya perseroan terus berkembang dengan mendirikan pabrik di Temanggung, yang dilanjutkan dengan mendirikan pabrik pengolahan kayu di Lumajang, Jawa Timur, dan Banyumas, Jawa Tengah. Bidang usaha kayu ini terus berkembang menjadi perusahaan pengolahan kayu yang terintegrasi dan menghasilkan produk kayu berkualitas untuk tujuan ekspor. Masih kayu nih, sebagai bentuk kepercayaan dari negara tujuan ekspor, perseroan menerima sertifikat dari berbagai instansi. 96. Melakukan ekspansi ke sektor usaha perkebunan kelapa sawit. Nah, ini dia. Di Desa Muara Wahau, Provinsi Kalimantan Timur, dimulai dari PT Swakarsa Sinar Sentosa, dilanjutkan dengan mengembangkan PT Dharma Inti Sawit Nugraha dan PT Dharma Agrotama Nusantara, dan pengembangan anak-anak perusahaan lainnya di sektor perkebunan. Perluasan lahan di Kalimantan terus dilakukan ya. Kalimantan Timur terus dilakukan hingga menjadi satu hamparan sawit yang menyatu dengan luas sekitar 60.000 hektar. Dan menjadi salah satu keunggulan perusahaan saat ini. Pada tahun 2002, perseroan meresmikan pabrik kelapa sawit pertamanya di Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi 45 ton dan buah segar per jam. Dari Kalimantan Timur, kebun kelapa sawit kami terus meluas hingga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ya, terus meluas. Lalu tahun 2013, tepatnya tanggal 14 Juni 2013, mereka melakukan IPO dengan kode DSNG. Lalu tahun 2018 membuat jajak langkah dengan mengakuisisi 2 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Sampai akhir tahun 2019, jumlah lahan tertanam perseroan menembus 112.450 hektar ya, 112.450 hektar. Luas banget. Perseroan juga memiliki 10 pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas 570 ton per jam dengan satu kernel crushing plant dengan kapasitas 300 ton per hari.
Di industri produk kayu, Perseroan memiliki 2 pabrik pengolahan kayu di Jawa Tengah yang memproduksi panel dan engineered flooring yang sebagian besar untuk pasar ekspor. Dan itulah beberapa sedikit sejarah daripada DSNG ini yang bergerak di bidang perkayuan dan juga ada di bidang kelapa sawit. Setelah itu kita lihat prospek bisnisnya bagaimana sih? Tentu saja cerah, di mana kebutuhan minyak sawit itu masih kuat banget dan kemungkinan masih akan terus meningkat ya karena tidak tergantikan, dan juga sumber ini juga terbarukan karena dalam sistem tanam pohon berbeda dengan minyak bumi yang dalam penggunaannya itu bisa habis kalau udah habis cadangannya, jadi harus menemukan alternatifnya. Tapi kalau sawit ini sih ya enggak sih, karena untuk energinya dapat terbarukan ya, jadi prospeknya cerah, apalagi kayu yang dibutuhkan oleh orang banyak, jadi prospeknya cerah kok. Selanjutnya kita akan melihat pemegang saham daripada DSNG ini yang tadi sudah disebutkan Pak TP Rahman ya, dengan porsi masyarakatnya sebesar 33%. Cukup aman dengan PT Tributra Investindo Arya sebesar 27%. Kita lihat dulu beritanya. Di sini sih nggak ada berita negatif sih. Palingan kita penasaran dengan salah satu berita tentang daripada Bapak TP Rahman yang menjadi pemegang saham DSNG ini. Beliau merupakan seorang pengusaha yang berasal dari Indonesia, dikenal dengan kiprahnya sebagai pimpinan grup Astra, perusahaan yang didirikan oleh pamannya Pak William Soyajaya ya, Soyajaya. Dan ini sekilas profil daripada pemegang saham DSNG, di mana beliau lahir 5 Desember 1943, atau lebih dikenal dengan nama TP Rahman, seorang pengusaha berasal dari Indonesia ya, merupakan keponakan daripada Pak William Suryajaya. Memulai karirnya sebagai sales Astra pada tahun 1968. Ya, berarti beliau masih berumur 25 tahun waktu itu ya. Setelah dia lulus, ia masuk sebagai karyawan ke-15. Pada tahun 1972 dipercaya memulai pekerjaan mengelola United Tractors hingga tahun 2005. Ya, dan ini sekilas tentang daripada profil beliau, di mana dilahirkan di Kadipaten Majalengka, pendudukan Jepang di Indonesia waktu itu Indonesia masih belum merdeka ya, 43. Selepas dari Astra, beliau mendirikan perusahaan yakni Tributa Group yang bergerak di beberapa bidang seperti karet olahan, batu bara, perdagangan, manufacturing, agribisnis, dealership motor dan logistik pada Oktober 1998. Bersama dengan Pak Edwin Suryajaya, saudara sepupunya, ia turut terlibat membesarkan perusahaan tambang batu bara di Kalimantan PT Adaro Energi. 2014, Forbes menempatkan Theodore Permadi Rahman dalam daftar orang terkaya di Indonesia urutan ke-14 ya. Nah, itulah beberapa faktor menarik daripada pemegang saham DSNG ini. Saudara, daripada DSNG ini tentunya banyak ya. Ada banyak banget di sini. Ada ASA juga yang bergerak di bidang logistik ya. Lalu ada lagi beberapa diantaranya juga ada TAPJI juga, DRMA juga ada teman-teman. Dan kebanyakan daripada saudaranya ini udah banyak yang udah melakukan IPO, termasuk ASA ini yang IPO tanggal 12 November 2021 ya, merupakan perusahaan solusi transportasi yang mengelola lebih dari 16.000 armada, 2.800 supir yang melayani lebih dari 1.000 perusahaan di Indonesia. Dan beberapa lagi DSNG yang tadi sudah disebutkan. Lalu KMTR juga ada, produsen karet ya. Lalu ada lagi TAPJI, ini kelapa sawit, mirip dengan DSNG juga, tapi DSNG ada bonus tambahan yakni bidang perkayuan. Lalu DRMA yang sudah kita pernah bahas sebelumnya yang bergerak di bidang manufaktur kendaraan ya, untuk spare partnya juga ada, komponen otomotif. Dan itulah beberapa saudara daripada DSNG ini. Sekarang kita lihat dulu fundamental daripada DSNG ini bisa masuk ke dalam watchlist saya. Tentunya bagus dong, dengan operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan PER-nya 9,4, dengan PBV-nya 0,9 kali. Ya, bagus banget. Dengan operating profit margin 18%, bagus. Net profit margin juga 10% juga bagus, dengan current ratio-nya 125%. Lalu pada hari Jumat kemarin turnover-nya sebesar 15 miliar rupiah ya. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Untuk DSNG ini ia akan segera membagikan dividen sebesar 3% dividen yield-nya.
Untuk prospeknya bisnisnya sendiri dan fundamentalnya oke. Untuk dividen memang bagi saya sih kurang nendang, tapi fundamentalnya oke banget. Jadi ada masuk ke dalam list ya teman-teman. Demikianlah pembahasan DSNG, produsen daripada perkayuan dan kelapa sawit yang bagian daripada Triputra Group yang didirikan oleh Pak T.P. Rahman yang merupakan keponakan daripada Pak William pendiri ASII dan juga merupakan sepupu dari Pak Edwin pendiri SRTG. Wow. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.